Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Istiqomah dengan NPM 1817051004 dari kelas B. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya cari. Dan ini untuk memenuhi tugas kuliah multimedia. Jadi di sini judul jurnalnya sendiri Screening Marketing Videography and the Expanding Horizons of Filmic Research. Jadi kalau inti dari jurnalnya ini sendiri itu bagaimana sih cara kita untuk mengemas sebuah video itu tidak hanya melulu mengenai hiburan ataupun mengenai sesuatu hal yang lucu gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengemas ke dalam sebuah bentuk yang digunakan dalam bidang akademis ataupun penelitian dan sejenisnya gitu. Jadi pertama, kalau secara sekilas video itu kan merupakan kumpulan gambar yang dijadikan satu sehingga bisa membentuk sebuah gerakan gitu. Nah, di zaman sekarang ini bisa dibilang lebih terkenal dan lebih interaktif multimedia itu dalam bentuk video dibandingkan sekedar hanya gambar dua dimensi. Jadi orang itu lebih merasa pesan yang disampaikan dalam video itu mudah diterima atau mudah dipahami oleh si pengakses videonya. Jadi di sini bisa kita lihat permasalahannya itu mereka ini bingung gitu loh, gimana caranya supaya ya artikel-artikel atau jurnal-jurnal itu bisa dipahami oleh orang banyak dan bisa diminati gitu. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, tetapi banyak orang yang tidak begitu tertarik untuk mengaksesnya gitu. Nah, di sini mungkin dengan jalur videografi itu merupakan salah satu jalan yang bisa dibilang interaktif untuk menyediakan penjelasan terkait jurnal ataupun penelitian gitu. Jadi untuk di zaman sekarang ini gambar ini udah semakin berkembang gitu. Bukan hanya sekedar gambar dua dimensi lagi yang hanya dilihat dari satu sudut pandang gitu, tetapi gambar ini sudah menjadi berkembang sehingga dia bisa dalam bentuk yang bergerak gitu. Dalam bentuk yang bergerak, dalam bentuk yang lebih interaktif sehingga orang lebih mudah untuk memahami apa yang ada di dalam bahan materi penelitian atau akademiknya itu. Nah, jadi dalam jurnal ini itu ya dibahas terkait yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana penggunaan videografi untuk metode pembelajaran atau sejenis, bagaimana pengenalan teori-teori, jurnal-jurnal, dan semua jenis akademik bisa dikemas dengan baik melalui video. Begitu pula terkait hal marketing. Nah, jadi karena videografi atau dunia pervideoan dan perfilman itu kan sering identiknya dengan sesuatu yang lucu, hiburan ataupun drama gitu. Tapi di sini ingin dibuktikan apakah sebenarnya bisa jika dikemas, apakah sebenarnya bisa jika bidang-bidang akademis ini dikemas dalam bentuk yang menarik yaitu melalui video. Jadi kalau biasanya di dalam ya dunia akademis, perjurnalan, teoritis sebagainya itu sering dikemas hanya melalui diskusi atau kritik dan sejenisnya, itu hanya melalui tulisan ataupun hanya melalui sebuah gambar gitu, hanya melalui sebuah gambar dua dimensi di mana mungkin penjelasannya pun tidak seluas jika dijelaskan melalui video, atau malah terkadang gambar dengan
teks saja itu tidak cukup memenuhi penjelasannya gitu. Jadi di sini lebih diperjelas lagi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan audio visual seseorang, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa metode audio visual itu merupakan salah satu metode yang mungkin bisa dibilang lebih membuat orang mudah untuk memahami suatu hal. Jadi dibanding dengan mengemas sebuah akademis dalam non-linguistik, mungkin akan lebih mudah dipahami jika dikemas dalam bentuk linguistik, bahkan dalam audio visual. Sekarang ini kita sudah hidup di zaman era of video. Zaman dimana pengemasan suatu hal dalam bentuk video akan terkesan lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi seringnya pembelajaran terkait sains, jurnal-jurnal seperti yang saya bilang di awal tadi, identik dengan diskusi dan sebagainya. Dan mungkin pengemasan mereka hanya sekedar presentasi dengan gambar dan PowerPoint, dan itu membuat tingkat peminatan untuk belajar itu menurun. Bisa dilihat di sini. Jadi mereka itu sudah mencoba untuk membuat video interaktif, tapi pengemasannya itu hanya sekedar video presentasi ataupun hanya sekedar ya gambar dan tulisan gitu, dengan cara yang mungkin penjelasannya pun tidak begitu luas gitu. Nah, jadi langkah awal untuk mengambil jalan videografi itu juga tidak mudah, karena stigma orang kan terkait videografi itu melekat dengan hiburan dan sesuatu yang lucu gitu. Sehingga mungkin video terkait penelitian ataupun akademis dianggap tidak cocok. Jadi di sini ada 4 kunci utama yang bisa dibilang dipertimbangkan dalam jurnal ini untuk mengemas videografi terkait penelitian itu secara baik. Nah, akhirnya diambil sampel bahwa untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan membuat orang-orang tertarik untuk mengikuti dan mempelajarinya, yaitu dengan mengubah metodenya melalui video, mengemas videonya atau memberi isi pada videonya berupa tampilan yang unik, memberikan tampilan yang ekspresif dalam penyampaian teorinya. Mungkin akan lebih membantu dan akan lebih sangat menarik jika dikemas dalam animasi ataupun video realistik untuk pemahaman teorinya, dibanding hanya berupa sederetan gambar atau potret biasa dan penjelasan formal. Lalu, video yang disajikan harus bisa melampaui apa yang diimajinasikan oleh khalayak umum, sehingga ilustrasinya bisa menyampaikan pesan dan ilmunya dengan baik, dan orang-orang pun menjadi tertarik dengan pembelajaran yang ada. Jadi, kalau 4 kunci utamanya itu, pertama, kalau di sini ya dalam videografinya itu harus diberikan pengemasan yang unik untuk menghasilkan knowledge-nya atau menghasilkan pengetahuannya, dan mungkin memberikan tips-tips agar teori-teori akademis yang ada itu mudah dipahami gitu. Lalu videografi itu harus dikembangkan lagi, mengingat sudah semakin banyak jenis pembuatan video di dunia di dunia perfilman ataupun di dunia videografi gitu, sehingga bisa menghasilkan video yang interaktif dan juga
semakin berkembang dengan seiring berjalannya zaman. Nah, jadi dari permasalahan yang ada di dalam jurnal ini, kita simpulkan bahwa video itu sudah menjadi sebuah konsumsi utama dan menjadi hal yang penting untuk bisa membantu pekerjaan akademis. Dan video bukan hanya sekedar instrumen, tapi juga sebuah produksi budaya dan seharusnya dipandang berbeda dari sekedar cara tekstual dan fotografi dalam mengolah pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait jurnal yang sudah saya cari dan saya pahami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.